Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati dan juga saya takdimi dosen pengampu mata kuliah telaah akidah akhlak, Bapak Fikri Farihin, dan juga teman-teman kelas PAI 6C. Pada kesempatan kali ini saya atas nama Rafil Umam akan menjelaskan tentang materi akhlak yang ada pada kelas 8 ya. Sebelum saya menjelaskan apa yang akan saya jelaskan, pada bab pertama di sini akan ada penjelasan KI, yakni kompetensi inti, dan juga ada KD, dan juga ada indikator. Yang mana salah satu kompetensi inti di sini adalah menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Sedangkan kompetensi dasarnya itu menghayati keutamaan Al-Quran. Indikatornya itu menghayati keutamaan Al-Quran sebagai kitab suci Allah. Dan nomor 2 di sini KI-nya menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, yakni toleransi atau gotong royong, santun dan percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Yang mana KD-nya ini mengamalkan sikap kecintaan kepada Al-Quran. Indikatornya itu menunjukkan perilaku yang mencerminkan kecintaan kepada Al-Quran. Yang nomor 3 di sini memahami pengetahuan, yakni faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu, pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Langsung saja pada keterangan yang pertama, yakni sejarah diturunkannya Al-Quran. Yang mana di sini ada dua periode turunnya Al-Quran, yang mana ada periode sebelum hijrah dan juga ada periode sesudah hijrah. Yang kedua di sini tentang sejarah pembukaan Al-Quran. Yang pertama di sini Al-Quran pada masa Rasulullah, dan nomor 2 di sini Al-Quran pada masa Khulafaur Rasyidin. Nah, dan keterangan nomor 2 di sini tentang pengertian dan hakikat Al-Quran. Al-Quran menurut bahasa berasal dari kata qira'ah yaqra'u Qur'anan, ya artinya bacaan atau yang dibaca. Jadi qira'ah di sini fi'il madhi, yaqra'u di sini fi'il mudhari, dan Qur'anan di sini adalah masdernya, yang mana berarti bacaan atau yang dibaca. Adapun menurut istilah, Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sebagai mukjizatnya, dan bagi yang membacanya merupakan ibadah. Jadi Al-Quran di sini adalah suatu kalamullah ya, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril, dan bagi kita yang membacanya itu adalah merupakan suatu ibadah. Nah, Al-Quran juga mempunyai nama yang cukup banyak. Di antara nama-nama Al-Quran adalah sebagai berikut. Jadi ada Alkitab, nama lain dari Al-Quran itu ada Alkitab, Al-Furqan, Az-Zikr, Al-Huda, An-Nur, dan Al-Bayyinah. Dan keterangan nomor 3 itu tentang bukti tentang kebenaran Al-Quran. Yang mana di sini ada Al-Quran surah Al-Maidah ayat 48 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi fahkum bainahum bima anzalallah. Al-ayah. Yang mana dengan ayat di atas menunjukkan adanya bukti kebenaran Al-Quran yang dikemukakan dalam tantangan yang sifatnya bertahap. Pertama, menentang siapapun yang meragukannya untuk menyusun semacam Al-Quran secara keseluruhan. Kedua, menentang mereka untuk menyusun 10 surah semacam Al-Quran. Seluruh Al-Quran berisikan 114 surat. Ketiga, menentang mereka untuk menyusun satu surah saja semacam Al-Quran. Di sini ada surah 10 ya, ayat 10 sampai 38. Keempat, menentang mereka untuk menyusun sesuatu seperti atau lebih kurang sama dengan satu surah dari Al-Quran. Nah, dan nomor 4 di sini adalah isi pokok kandungan Al-Quran, yang mana sebagai kitab suci menyempurnakan kitab-kitab terdahulu seperti Taurat, Injil, dan Zabur. Al-Quran berisi petunjuk secara lengkap sesuai dengan perkembangan zaman. Ajaran yang terkandung dalam Al-Quran sebagai besar meliputi akidah, ibadah, muamalah, akhlakul karimah, tarikh ya, dan juga syariat. Kelima, keistimewaan Al-Quran sebagai mukjizat.
Allah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 48 sebagai berikut, "Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi al-ayah." Yang artinya, dari kami telah kami turunkan kepadamu Al-Qur'an dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu. Itu arti ayat dari surat Al-Maidah ayat 48. Seperti itu. Jadi sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.